Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya untuk kita pergantian air dan mengganti air tidak sepenuhnya di dalam kolam. Gitu. Jadi saya selalu menjelaskan ke teman-teman semua bahwa bagian peternak, bagian ikan, yang paling penting adalah air. Maka ketika memang air itu sudah bagus, air itu sudah benar, maka insya Allah ikan-ikan yang kita pelihara, ikan-ikan yang kita ternak tadi akan terus sehat. Dan ketika sehat, dia akan melakukan pembesaran yang merata, pembesaran yang kita anggap sesuai dengan target yang kita buat, begitu. Jadi untuk teman-teman semua bahwa begini, air itu adalah yang sangat penting di dalam suatu peternakan. Jadi untuk teman-teman semua, saya biasanya melakukan pembuangan air itu di pagi hari. Di pagi hari itu ketika benih seperti ini, saya akan membuang air itu benih di ukuran sampai ukuran 68 ketika masuk 68, 9, 9, 10 begitulah bisa masuk seperti itu. Saya akan membuang air itu 3 hari sekali. Tetapi saya membuang amoniak di dalam kolamnya, begitu kan. Maka amoniak di dalam kolam itu salah satu menghindari air bau, rusak dan sebagaimana ya dengan air kolam tadi. Maka kita buang amoniak yang ada, amoniak dari ikan itu ataupun kotor-kotoran yang ada di kolam tersebut. Kita lakukan 15% sampai 20% setiap harinya. Setiap 3 hari sekali. Setiap 3 sampai 4 hari sekali, kan begitu. Dan ketika memang ukuran bibit, ukuran ikan itu sudah masuk di 10 up sampai seterusnya, maka saya akan melakukan pembuangan air itu setiap hari. Setiap hari itu contohnya begini. Ini yang saya katakan kita ketika pembuangan amoniak dulu. Amoniak. Jadi yang kita lakukan rutin, yang harus kita lakukan rutin. Dan ketika memang ukuran dari 10 ke atas itu saya melakukan untuk pembuangan amoniak itu sehari sekali. Sehari sekali, di pagi saya buang, kan begitu. Pagi sebelum saya kasih makan itu saya buang sedikit, maka sore akan saya isi kembali. Contohnya kita buang 15 sampai 20% dari tinggi air ataupun dari isi air yang ada di kolam, maka ya kita isi seperti itu juga, begitu kan. Itu adalah hal yang setiap hari harus kita lakukan. Sebenarnya tidak lama ya, tergantung irigasi ataupun tergantung dari drainase yang kita buat untuk ikan-ikan tadi ini, begitu kan. Dan ketika untuk fase pembuangan air terbesar, maksudnya air besarnya, dan ketika di ukuran-ukuran kecil seperti ini masuk di ukuran 8, 57 dan sebagaimana sampai 10 ke bawah, saya akan melakukan pembuangan air itu 7 sampai 10 hari. Saya buang 50%. Jangan semua teman-teman. Buang 50% dari kubik air yang ada, gitu kan. Baru kita isi kembali agar pergantian sirkulasi air terus baik. Tetapi tidak semua air, gitu. Maka itu. Tapi ketika memang yang saya lakukan ketika memang lele itu sudah dewasa, sudah siap panen, ataupun kita nggak 10 up ke atas, ataupun bagaimanalah memang kan yang udah masuk ukuran itu, biasanya saya melakukan pembuangan air besar itu kisaran tergantung kondisi cuaca memang, tetapi kebanyakan itu di angka 1 minggu. 1 minggu itu saya buang 50%, maka saya isi kembali, begitu. Ya memang ada sebagian peternak itu yang mengatakan itu terlampau lama 1 minggu, dia bisa menyebabkan air rusak. Tetapi di kondisi-kondisi tempat saya ini, ketika memang kemarau panjang itu terkadang airnya saya rasa kurang bagus. Ada air tapi saya rasa kurang bagus untuk kolam itu, gitu. Maka saya lakukan hal yang paling itu seminggu sekali. Terkadang ya ketika kita lihat kondisi cuaca, kondisi alam, begitu kan, ya tentunya kita buang 3 hari atau 4 hari sekali. Itu tergantung feeling dari teman-teman semua, begitu kan. Sebenarnya untuk membuat sebenarnya semua media itu sama, mau aerator, mau air deras dan sebagaimana, itu sebenarnya sama. Tetap air yang dibuat di situ. Maka jika memang air konvensional seperti ini, memang saya sukanya di konvensional seperti ini,
tidak apa ya, biayanya tidak begitu besar. Nah, jadi kita hanya memerlukan listrik untuk perairan saja, dan tiap hari Sanyo itu pun tidak apa ya, mesin air itu pun tidak berjalan ya kapan kita butuhkan saja begitu. Seakan-akan kita berjalan pun ya tadi kembali, karena cuma 15-20% dari kubik air yang ada itu ya tentu kan tidak begitu besar untuk makan listriknya itu teman-teman semua. Jadi untuk rekan-rekan semua bahwa terjadinya sesuatu, ikan itu sakit pasti karena airnya rusak. Terjadinya ikan itu kanibalisme karena airnya itu rusak. Maka untuk rekan-rekan semua jangan sampai air itu rusak, maka peternakan pun akan rusak begitu. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian yang dimana saya jelaskan tadi ini adalah bagian-bagian yang biasa saya lakukan gitu. Jadi untuk rekan-rekan semua bahwa air yang ada, air yang memang sudah kita fermentasi, kita apa, aduh kok masih bau dan sebagaimana. Iya, karena teman-teman kurangnya memperhatikan air dan kondisi setiap harinya gitu. Jadi itu perlu juga, karena ya kembali seperti makhluk, seperti kita sendiri saja, ketika memang kita berada di ruangan yang kotor dan sebagaimana, maka semua penyakit akan datang. Tidak pun semua penyakit, pasti kita kurangnya nyaman di situ. Maka ketika kita tidak nyaman, maka yang datang kan ada saja, entah penyakit dan sebagaimana. Ya seperti itu juga kepada ikan teman-teman semua. Jadi kita itu memang menyanggupin bahwasanya diri kita itu sebagai peternak, ya kita juga harus mampu memanage segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kembali yang saya katakan tadi, dia beda kita pembuangan besar. Ketika pembuangan besar itu kita lihat dari kondisi ikan itu. Bahkan tadi saya bicara kalau untuk di bibit ada yang di angka 10 hari, ada juga yang di angka ketika bibit itu sudah besar itu biasanya kan amonia itu mungkin banyak kan, ataupun memang secara apanya itu air cepat rusak, air itu cepat berubah, entah itu baunya, warnanya dan sebagaimana. Tentu lihat kondisinya. Tetapi jangan lewat dari 1 minggu sampai 10 hari tadi gitu. Itu saya sarankan untuk itu. Dan untuk teman-teman semua jangan sampai membuang air itu secara full. Ya memang ya kita lihat di kolam itu bagus, kolam bening dan sebagaimana. Tetapi ketika kita menggunakan kolam konvensional kayak kita ini, kayak saya sekarang ini, maka beradaptasinya lele di air tadi pun harus ada. Nah itu teman-teman semua. Jadi jangan seneng-senengnya kita wae begitu. Jangan seneng-senengnya mata kita. Semua itu sudah ada prosedurnya. Ketika kita berkolam menggunakan media A, maka A yang dipakai. Ketika kita berkolam di media B, maka B yang dipakai. Nah itu teman-teman semua. Kolam bisa lah, air dari sumur bisa. Itu memang bagusnya dia air dari kolam tandon sebenarnya begitu. Tetapi saya rasa kurang mumpuni kalau untuk itu begitu kan, karena teman-teman harus menggunakan media Sanyo lagi gitu, ataupun ya selang lah begitu. Tapi yang saya lakukan selama ini pun ya air sumur biasa aja bisa. Air sumur biasa itu sangat bisa. Asalkan ya jangan sampai sumur itu contohnya memang kan ada sih bagian-bagian air yang dimana kita lihat itu air itu entah pH-nya begitu rendah atau gimana kan begitu kan, atau air itu berlumpur atau gimana, kita tidak tahu. Itu membuat rusaknya air sebenarnya kalau diperhitungkan di dalam apa ini, sangat merusak air gitu, teman-teman semua. Jadi untuk lakukan saja rutin ya dari air sumur bor, dari ketika kita tidak punya kolam tandon. Tapi ketika sortir harus menggunakan kolam tandon begitu dia, karena sortir kita kan mau tidak mau harus membuang total dari kubik air yang ada gitu dia. Maka untuk teman-teman semua jangan sampai air yang kita pakai itu tidak bagus, air yang kita pakai itu tidak nyaman lah untuk diri kita sendiri. Sebenarnya sangat mudah, tidak harus contohnya yang berpengalaman nih, tidak. Itu mudah menurut saya untuk menandai air ini bagus atau tidaknya, itu sangat mudah. Ya tergantung teman-teman aja, tinggal gitu. Mudah lah, pelajarin lah kolamnya. Insya Allah tadi.
Kolam tandon itu termasuk salah satu begini, dia untuk pengendapan air. Jadi ketika kita endapkan air tadi itu sudah terfermentasi dari apa yang kita buat untuk menjadikan bakteri dan sebagai menghidupkan bakteri dan lain-lainnya, itu tentu kita harus menggunakan kolam yang tanpa apapun di dalamnya, yaitu cuma air. Itu dia. Jadi kolam tandon itu adalah salah satu kolam yang restan lah. Restan itu kolam yang kosong yang harus kita isi air. Itulah untuk membagi kolam-kolam yang akan kita yang harus kita contohnya ini memang ikan sakit, kita taruh aja situ, bisa. Jadi tergantung teman-teman semua itu semua. Jadi cukup sekian aja video yang saya jelaskan mengenai kolam, mengenai isi air atau pembuangan air. Dan semoga dari apa yang saya jelaskan kali ini teman-teman semua tidak merasa bahwasanya mungkin apa yang saya jelaskan hari ini sudah dilakukan teman-teman kok teman-teman gagal. Tidak. Dulu saya seperti teman-teman, saya menganggap bahwasanya apa yang dikatakan sama orang kok tidak ada yang benar ini gitu kan. Tetapi setelah saya kemari, oh ya, adanya di diri kita sendiri rupanya. Entah kita kebanyakan buang air, entah kita bagaimana begitu. Jadi itu teman-teman semua, lakukan sesuatu, buatlah sesuatu sampai benar-benar bisa membuatmu menjadi sukses. Salam peternak Indonesia.